Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat, amin. Kisah asal-usul sejarah puasa Ramadan. Ibadah Shaumu Ramadan atau puasa bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh orang-orang beriman. Barang siapa yang meninggalkan atau membatalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat, maka sungguh besar sekali azabnya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, dahulu pada saat Nabi Muhammad tengah tidur, beliau tiba-tiba didatangi oleh dua sosok lelaki. Lalu, kedua orang itu menarik lengan dan membawa Nabi untuk menaiki gunung yang terjal. Di saat Nabi sampai pada gelapnya gunung, tiba-tiba muncul suara jeritan yang cukup keras. Kedua lelaki itu menjelaskan bahwa suara itu adalah jeritan penghuni neraka. Di perjalanan selanjutnya, tiba-tiba terlihat ada sebuah kaum yang digantung terbalik pada pergelangan kaki mereka. Nampak mulut mereka robek dan berdarah-darah. Ternyata kaum yang diazab itu adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka. Sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dijelaskan dalam tafsir As-Salabi, bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihi salam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Puasa ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya, dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari, hingga menyebabkan berwarna hitam kulitnya. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya tentu saja." Jibril kemudian berkata, "Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15, Nabi Adam lantas menjalankan puasa itu. Dan ajaibnya, pada hari pertama puasa, sepertiga tubuhnya memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuh Adam memutih, dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali." Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, bahwa Nabi Nuh alaihi salam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, di masa Nabi Nuh alaihi salam, pernah terjadi banjir bandang terdahsyat sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat, beserta hewan berpasang-pasangan. Ketika peristiwa itu terjadi, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab. Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hari itu dikenal dengan Hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan Nabi Daud alaihi salam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Praktik puasa Daud, yaitu puasa selang-seling, maksudnya sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasa Daud ini termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Model puasa ini dianggap berat, karena sehari melawan nafsu, sehari tidak. Dan Rasulullah bersabda, utama-utamanya puasa adalah puasanya saudaraku Daud, beliau puasa sehari, dan berbuka sehari. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dahulu, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari, dan meninggalkan umatnya dari Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dalam kitab Taurat. Selama 40 hari Nabi Musa berpuasa. Bahkan sampai sekarang, tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasanya para nabi dan umat terdahulu. Adapun sejarah disyariatkannya puasa Ramadan,
bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yasrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa. Lalu Nabi bertanya kepada Yahudi mengenai puasa apa yang dijalankan mereka. Lalu orang-orang Yahudi Madinah menjawab bahwa mereka tengah mengerjakan puasa hari baik, yaitu puasa Asyura. Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah bahwa pada hari itu, dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari para musuh hingga Fir'aun ditenggelamkan. Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya. Setelah mendengarkan penjelasannya itu, Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Asyura. Nabi bersabda, "Diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam Manaul Kitab Koton Tarifus Syar'i Al-Islam At-Tasri wal Fiqih. Kemudian, adapun kewajiban puasa Ramadan turun pada bulan Syaban di tahun kedua Hijriyah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 153-185. Kewajiban puasa Ramadan tertera jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa." Pada surah Al-Baqarah ayat 184, dijelaskan bahwa pada awal berlakunya puasa Ramadan, umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan, yaitu bagi yang fisiknya kuat, boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesulitan berpuasa. Namun tetap, puasa lebih utama. Lalu ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa, barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah, ayat 185. Pada mulanya, batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Kebulan itu berlaku sampai mereka sholat Isya dan tidur. Namun setelah itu, mereka tak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa tiba. Namun, tentulah itu dirasa berat bagi umat Islam, hingga banyak yang melanggar larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 167, yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa, yaitu, diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri, selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surat Al-Baqarah ayat 157 ini, tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslimin. Dan kebahagiaan nikmat itu, masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, puasa itu menahan diri, dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah amal batin murni kesabaran. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Yang sudah like dan subscribe, semoga masuk surga. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.